Semua gua Lucky ID. Seperti biasa, sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Min selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Seperti biasa, sebelum mulai videonya, alangkah baiknya untuk kalian like video ini, hitung uang parkir guys. Terima kasih dan selamat menonton. Kita bacain novel Marital Fact chapter 5814. Di sini diceritakan di ujung dunia adalah kekacauan, dan ketika tunggu alam semesta menelan dan memutakan siklus reinkarnasi, ukuran dunia terus berkembang. Penciptaan alam semesta berasal dari tunggu alam semesta, dan fenomena surgawi yang agung juga berasal darinya. Dalam perjalanan kembali, ada banyak jenis fenomena surgawi yang berbeda yang masing-masing mengandung bahaya besar. Fang Tianqi yang mengendalikan tubuh fisiknya secara alami menghindari mereka sebanyak yang dia bisa. Namun selalu ada fenomena kelalaian. Ini adalah fenomena surgawi yang menyerupai lubang hitam, dan hanya dengan melihat ukurannya itu tidak terlalu besar. Namanya tidak jauh dari lebih besar dari dunia semesta biasa, tetapi cukup tersembunyi. Fang Tianqi tertangkap basah dan terbang melewati fenomena surgawi ini tanpa sadar tertarik olehnya. Pada saat dia menyadari ada sesuatu yang salah, itu sudah terlambat. Fenomena langit lubang hitam yang tampaknya biasa ini memancarkan daya hisap yang kuat. Dan dengan fenomena langit lubang hitam ini sebagai pusatnya, lebih dari separuh kekosongan runtuh ke arah itu. Fang Tianqi mencoba beberapa kali menggunakan prinsip ruang untuk melarikan diri, tetapi tidak berhasil. Bahkan setelah Yang Ke mengambil alih tubuhnya, dia masih bisa melarikan diri. Di bawah hisapan yang mengerikan ini, kekosongan di sekitarnya menjadi sangat kental, sangat mengurangi efek spasido. Yang Ke saat ini seperti daun jatuh yang telah tersapu ke pusaran air raksasa di tengah lautan luas. Saat pusaran di sekitar lubang hitam, dan dengan setiap putaran itu menjadi lebih dekat ke lubang hitam. Tidak ada yang tahu bahaya apa yang terkandung dalam fenomena surgawi lubang hitam, tetapi tidak dapat disangkal bahwa begitu seorang jatuh ke dalamnya, tidak akan ada hasil yang baik. Karena dia tidak bisa melarikan diri dengan paksa, Yang Ke hanya bisa mengikuti arah gaya hisap dengan kecepatan penuh. Hanya dengan melakukan itu, dia bisa lolos dari tarikan fenomena langit lubang hitam dan bertahan hidup. Putaran demi putaran dengan bimbingan fenomena langit lubang hitam dan tindakan Yang Ke sendiri, kecepatannya menjadi lebih cepat, jauh melebihi kecepatan Yang Ke. Bergerak dengan kecepatan yang menakutkan seperti itu sangat membebani tubuh fisik seseorang. Jika tubuh fisik seseorang sedikit lebih lemah sebelum mereka bisa melarikan diri, tubuh fisik mereka akan runtuh. Untungnya dia sekarang memiliki tubuh naga ilahi dan kekuatan Vina naga, jadi bahkan jika dia merasakan tekanan besar, dia masih bisa bertahan. Tundra Shadow terus-menerus mendorongnya. Jika dia terbunuh saat bertarung dengan Master Klan Tinta, itu akan menjadi kematian yang layak. Tapi jika dia mati di sini, sulit untuk diterima. Setelah berputar beberapa kali lagi, kecepatannya akan menjadi lebih cepat, dan ketika kecepatannya mencapai titik kritis, Yang Ke tiba-tiba merasa tubuhnya rileks. Gaya tarik dari fenomena langit lubang hitam tidak lagi mampu menahannya, dan sosoknya terbang membentuk lengkungan yang indah, secara bertahap menjauhkan diri dari fenomena langit lubang hitam. Saat Tundra Shadow bersorak, Fang Tianqi yang tegang selama ini juga menghela nafas lega. Hanya ketika dia jatuh dari fenomena langit lubang hitam dan tidak bisa lagi merasakan gaya tarik di belakangnya, Yang Ke melambat dan melihat sekeliling. Dia tidak membiarkan Fang Tianqi mengambil alih tubuhnya lagi. Dia telah menghabiskan bertahun-tahun berkultivasi dalam pengasingan, memungkinkannya untuk sepenuhnya mencerna keuntungan dari tunggu semesta. Fenomena surgawi ini benar-benar aneh dan sulit untuk dijaga. Suara Tundra Shadow terdengar, untungnya pas cerdas. Jika tidak jika bersaudara akan mati, saudara kedua belajarlah darinya. Fang Tianqi tidak mengatakan apa-apa. Dia merasa bahwa karena semua orang di sini adalah klon tubuh utama, memuji tubuh utama seperti ini seperti membual. Namun di sepanjang jalan dia telah melihat terlalu banyak fenomena surgawi, semuanya agung dan megah. Tetapi semuanya aneh dan misterius. Ini adalah keajaiban penciptaan, dan itu benar-benar bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh ras manusia. Mungkin hanya mereka yang telah mencapai tingkat alam penciptaan yang dapat memahami misteri di baliknya. Alam magis macam apa itu alam penciptaan? Pas apakah kita salah arah? Mengapa kita belum menemukan jalan pulang, selalu beralih begitu lama? Tundra Shadow bertanya lagi. Yang Ke menggelengkan kepalanya. Tunggu semesta terletak di ujung dunia. Karena dunia ini diciptakan oleh tunggu semesta pergi ke arah yang berlawanan, seharusnya tidak salah. Hanya saja dunia ini tampaknya lebih besar dari yang kita duga. Sudah hampir 100 tahun kan? Iya, dalam kekosongan ini meskipun tidak mungkin untuk menghitung waktu yang diperlukan untuk melarikan diri dari jejak perjalanan waktu di alam semesta kecilnya, itu memang sudah lebih dari 100 tahun. 100 tahun telah berlalu, namun dia masih melakukan perjalanan melalui kehampaan menggunakan kemampuan ruangnya.
Ini menunjukkan betapa luasnya dunia ini. Selama 100 tahun terakhir, meskipun Fang Tianqi bertanggung jawab untuk kepergian dengan tubuh fisiknya, Yang telah mencoba untuk berhubung dengan pohon dunia dari waktu ke waktu untuk melihat apakah dia dapat menghubungi pohon tua itu. Sayangnya dia tidak membuat kemajuan apapun. Orang harus tahu bahwa dia hanya perlu beberapa lusin tahun untuk bergegas kembali dari laut fenomena surgawi. Pada saat ini, posisinya saat ini tidak diragukan lagi lebih dalam di dunia ini. Kadang-kadang Yang juga bertanya-tanya apakah dia telah mengambil arah yang salah. Tapi dalam kehampaan yang sunyi ini tanpa referensi yang sesuai, bagaimana dia bisa menentukan arah yang benar? Setelah berjalan beberapa saat lagi, Yang melewati dunia semesta dan bergegas ke dalamnya. Hati-hati merasakan sekelilingnya. Tundra Shadow bingung dan tidak tahu apa yang dilakukan Yang. Jadi dia diam-diam bertanya kepada Fang Tianqi, apakah bos mencari sesuatu? Fang Tianqi merenung sejenak sebelum berkata dia harus memeriksa apakah ada perubahan pada dunia semesta ini. Apa yang berubah? Tundra Shadow bahkan lebih bingung. Fang Tianqi menjelaskan ketika tunggu semesta memisahkan langit dan bumi, itu terus-menerus memperluas ukuran dunia. Dunia semesta yang dimuntahkan dari tunggu semesta hanya dalam bentuk embryoiknya. Itu benar-benar sunyi dan bahkan hukum dunia yang paling dasar pun tidak ada. Namun setelah akumulasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bentuk embrionik alam semesta pada akhirnya akan mengalami beberapa perubahan. Hukum dunia secara bertahap akan disempurnakan. Dan kemandulan dalam keheningan yang mematikan secara bertahap akan digantikan oleh vitalitas. Melahirkan beberapa makhluk hidup. Setiap dunia semesta di 3000 dunia mungkin dilahirkan dengan cara ini. Terus semakin banyak Tundra Shadow mendengarkan, semakin bingung dia. Fang Tianqi hampir mati tersedak, tidak tahu bagaimana menjelaskan dirinya sendiri. Yang terkait ringan, semakin sempurna hukum dunia dari dunia semesta di sepanjang jalan, semakin dekat kita dengan 3000 dunia. Mungkin 3000 dunia adalah kumpulan dunia semesta pertama yang lahir dari tunggu semesta. Itulah sebabnya mereka melahirkan begitu banyak keajaiban dan bentuk kehidupan. Tundra Shadow akhirnya mengerti. Jadi seperti itu, dia tidak bisa tidak menegur Fang Tianqi, saudara kedua, kamu benar-benar bodoh. Jika kamu bahkan tidak bisa menjelaskan hal sederhana itu, apa gunanya kamu? Fang Tianqi ingin memukulnya. Tundra Shadow bertanya lagi, bagaimana dengan dunia semesta ini? Apakah hukum dunia sempurna? Yang menggelengkan kepalanya. Tentu saja itu tidak sempurna. Jika hukum dunia disempurnakan, itu tidak akan begitu tandus dan sunyi. Tapi sudah ada jejak hukum dunia yang lahir di sini. Mungkin dalam beberapa lusin atau sejuta tahun, tempat ini akan menjadi tanah yang penuh vitalitas. Tundra Shadow berkata dengan penuh semangat, itu berarti arah kita benar. Betul sekali. Yang menjawab sambil tersenyum sebelum melayang ke langit dan melanjutkan perjalanannya kembali. Dia tiba-tiba menemukan bahwa itu adalah hal yang baik, bahwa kehendak tubuh ras manusia dan tubuh ras monster tidak dihancurkan seketika tubuh itu bergabung. Paling tidak dia tidak akan terlalu kesepian dalam perjalanan kembali. Meskipun dia tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk kembali, selama arahnya benar, dia akhirnya akan kembali. Bahasa apakah menurutmu dunia ini bukan satu-satunya?